Oke, selamat sore pemirsa. Kali ini kita berkesempatan ngobrol dengan Mas Andi Waluyo di samping kiri saya dari Ketua Pemuda Muhammadiyah. Hari ini kita akan mengobrol tema tentang pemuda dan peran pembangunan di daerah gitu ya. Khususnya di Grobogan. Nanti kita akan menggali pemikiran Mas Andi tentang bagaimana sebaiknya pemuda itu dan perannya apa begitu. Monggo Mas Andi, saya persilahkan waktunya untuk memperkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih Mas Mas Wahyu Oke. Atas kesempatan waktunya untuk bisa podcast bareng. Oke. Saya Andi Waluyo, Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Grobogan periode 2023-2024. Jadi baru saja dilantik ya. Baru saja dilantik di bulan Januari kemarin. Dan nanti sampai di 2027. Kemudian saya aktif di Muhammadiyah di Kabupaten Grobogan sejak 2019. Saya 2016 pindah ke Grobogan, yang kemudian masih keluar masuk Kabupaten Grobogan, dan mulai 2019 sudah mulai aktif di Muhammadiyah Kabupaten Grobogan. Kebetulan saya jadi manajer di Lazismu Kabupaten Grobogan, jadi memang yang kegiatan sehari-harinya kegiatan sosial. Kita melakukan penghimpunan zakat, infak, sedekah di naungan Muhammadiyah melalui Lazismu. Jadi aktivitas keseharian saya di Lazismu. Selain di Lazismu, kebetulan juga saya menjadi salah satu di UPP, yaitu unit pembantu pimpinan di pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Grobogan, yaitu diamanai menjadi ketua LHKP, yaitu lembaga, salah satu lembaga di Muhammadiyah, yaitu lembaga hikmah dan kebijakan publik. Jadi ya ada sedikit sinkronisasi dari pemuda dan kemudian LHKP untuk yang di bidang kepemerintahan. Oke. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan ini Mas ya. Tadi kan sebelumnya kita ngobrol bahwa sejak 2016 sampean sebenarnya sudah ke Purwodadi Grobogan. Kemudian masih menetapnya 2019. Nah, kita pengen tahu pandangan Mas tentang Kabupaten Grobogan ini. Kondisi sosialnya seperti apa ketika Mas datang sampai sekarang 2014 kalau Mas memotretnya gitu ya. Satu hal, saya waktu kuliah karena jeda kuliah saya itu lama, jadi termasuk mahasiswa yang kerasan di kampus ya, kerasan di kampus. Jadi 2014 itu saya masih kuliah juga, belum selesai. Waktu itu juga kebetulan saya nyales areanya di Purwodadi. Sehingga pertama kali saya memotret Purwodadi itu 2014, pas waktu saya jadi sales. Dan di situ saya rasakan ketika saya menjadi sales, roda perekonomian itu ada di petani. Jadi kenapa saya katakan seperti itu? Beberapa kali ketika petani gagal panen, itu orderan turun drastis. Ya, sehingga disitulah kemudian saya berpikir roda perekonomian di sini masih dikendalikan petani. Itu asumsi saya dari saya masuk Grobogan menjadi seorang sales. Dan kemudian di tahun 2018 saya menyelesaikan studi saya, karena sudah di ultimatum itu harus selesai kan itu. 2016 saya tetap di sini karena saya masuk ke Grobogan tapi masih mondar-mandir, belum begitu melihat memotret secara keseluruhan. 2018 saya menyelesaikan skripsi dengan mengangkat potensi ekonomi di Kabupaten Grobogan. Itu yang saya angkat menjadi skripsi, dan terlihat jelas di data skripsi saya itu bahwasanya potensi ekonomi di Kabupaten Grobogan yang pertama itu dari pertanian. Memang. Nah, itu artinya memang ada korelasinya. Waktu 2014 saya masuk, ketika ada gagal panen di petani, perekonomian melemah. Diperkuat dengan hasil skripsi saya di tahun 2018. Itu yang saya tangkap di potensi
ekonomi di Kabupaten Grobogan. Oke, sampai sekarang apa kira-kira yang mungkin tadi kan juga di LHKPN dan ya, potretnya seperti apa? Potretnya sekarang itu kan yang menjadi tantangan Mas, kalau kemudian dikaitkan dengan pemuda, potensi yang ada di Grobogan itu kan potensi terbesar di pertanian. Cuma yang menjadi tantangan itu adalah bagaimana pemuda mau bertani. Nah, ini masalahnya tadi, Mas. Bagaimana kemudian pemuda? Saya masih ingat betul ketika pemberian SK pendirian Institut Teknologi dan Bisnis Pemuda Grobogan di Pendopo, sambutan dari Bupati itu kan juga menitipkan bagaimana bisa ada jurusan agribisnis. Ya, agroteknologi. Iya. Gitu ya. Berkaitan dengan ketahanan pangan nanti kan. Nah itu saya dari dulu juga berpikir bagaimana kemudian pemuda itu bisa ikut berperan aktif dalam mewarnai kemerdekaan ini, pembangunan ini dari unsur pertanian. Cuma bagaimana membangun bahwa pemuda itu mau bertani, mungkin mau nggak mau, karena sekarang sudah dunia digitalisasi, dunia teknologi, mau nggak mau pertanian harus kita rubah ke sana. Pertanian harus kita rubah ke teknologi, bukan lagi kemudian menggunakan alat-alat tradisional, sehingga semua memang sudah dijalankan pakai mesin. Sehingga dengan gagahnya kalau anak muda nanti ke sawah itu yang dikendalikan mesin, bukan lagi nyangkul kan gitu. Nah, saya juga hidup di desa Cengkrong nih Mas. Saya dulunya orang Gading, sebelah desa juga desa sih sebenarnya. Tapi permasalahan realnya saya melihat di Grobogan itu pertanian tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah sendiri, sedangkan menurut data memang mayoritas pekerja di Grobogan itu di bidang pertanian, peternakan, perikanan gitu. Dan perekonomian penyumbangnya terbesar di sektor pertanian itu tadi. Tapi kembali lagi tadi tidak ada peran pemerintah di situ yang signifikan, Mas. Contoh ya, kalau mau sebenarnya Grobogan kan bisa bikin SMK jurusan pertanian dulu. Dari mulai level yang rendah dulu, jangan meminta ITB langsung ITB MG menjadi program studi agriteknologi misalkan. Nah, maksud saya kemauan semacam ini tidak terlihat di pemerintahan kita hari ini, pemerintahan Grobogan gitu ya. Kalau memang beliau mau mengurus tentang pertanian di Grobogan, strateginya apa? Keluhan masyarakat misalnya soal pupuk. Nah, bagaimana itu terus selalu ada keluhan itu? Berarti kan sektor ini memang tidak diperhatikan. Kemudian tadi petani misalkan turun ya jumlahnya, pemuda sudah nggak mau karena memang pemuda melihat sektor ini semuanya serba sulit. Misalkan ini mertua saya petani Mas sekarang, garap sekitar 3 bau. Nah, setiap hari itu harus nyetrum tikus. Ya, kita banyak lihat ya bahwa di berita-berita orang meninggal ketika kena setrum tikus. Nah, padahal sebenarnya kalau kita mau melakukan penelitian itu yang lebih ramah, yang lebih aman gitu ya, ada frekuensi berapa tikus itu bisa meninggal, tapi manusia tidak meninggal gitu kan, kayak ceplek nyamuk itu loh. Nah itu kan alat yang bisa mematikan nyamuk, tapi manusia nggak bisa nyamuk meskipun juga kaget. Nah saya memang melihat bahwa kabupaten kita itu tidak maksimal di bidang itu untuk mendorong pertanian kita. Nah, kemudian selanjutnya Mas, kira-kira untuk peran pemuda tadi di bidang selain pertanian, apa yang bisa diisi oleh pemuda yang bisa diperjuangkan? Oke, kalau selain di bidang pertanian ya, karena memang kompleksitas di pertanian itu sangat tinggi. Mulai dari produksi di pemasaran pupuk, kemudian ketika panen harga turun, itu memang sudah menjadi sudah di depan mata ini isu itu kan. Nah itulah. Dan itu yang memang perlu diurai. Dan saya sepakat tadi kalau kemudian memang pemerintah itu fokus concern di situ,
bagaimana, karena muda, tua, dan kemudian selanjutnya. Jika siapa nanti yang akan melanjutkan pertanian, ya maka tetap anak-anak muda harus tertarik ke sana. Mungkin mulai dari mungkin kalau dari sekolah mungkin terlalu lama dan sebagainya, mungkin bisa bikin di pusat-pusat BLK ya, Balai Latihan Kerja, di situ mulai pertaniannya dialihkan ke industri kan. Nah, itu juga itu industri pertanian. Kita punya BLK banyak sekali di swasta. Muhammadiyah juga punya. Muhammadiyah juga punya. Nah, kenapa kebanyakan BLK swasta itu ya otomotif, betul, bahasa Inggris, bahasa Korea sekarang, bahasa Jepang. Saya kemarin juga ikut mengusulkan di Muhammadiyah itu BLK-nya mengarah ke sana. Iya. Cuma waktu itu kan saya hanya bisa bersuara, belum bisa itu ikut andil, dan saya juga masih belum konsep besarnya seperti apa, sehingga ketika saya mengusulkan kan belum selesai. Cuma di dalam pandangan saya memang harus dipindah ke teknologi. Memang harus dipindah ke teknologi untuk bagaimana ada regenerasi di pertanian. Selain itu kita di pemuda yang jelas aktif di bidang dakwah ya. Karena kita di Muhammadiyah, saya salah satunya, kita harus aktif. Ini baru kita susun untuk berkegiatan. Kita ada kegiatan pengajian rutinan yang itu kita namakan Slawenan. Kenapa Slawenan? Karena kita tanggal 25. Tanggal 25 kalau kita menyebutkan tanggal Muhammadiyah itu. Muhammadiyah, maka kita pakai itu untuk kegiatan dakwah kita di pemuda Muhammadiyah. Dan mungkin ini konsep yang beda untuk periode ini kita usung, karena kita mengkolaborasikan antara dakwah dengan kesenian. Jadi nanti biar dakwah kita nggak seperti seminar, karena biasanya dipandang, wah acaranya kok seminar terus kan. Maka kita coba kolaborasikan dengan kesenian. Selain itu kita juga karena ini menghadapi isu pilkada, pilkada sebentar lagi yang kita ini, jadi kita sudah menekankan kepada teman-teman di struktural kepengurusan pemuda baik di kabupaten sampai cabang, bagi teman-teman yang punya potensi di kepemiluan untuk berperan aktif di sana. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, estafet tapak kepemimpinan itu akan berganti. Ya, pasti. Sehingga bagaimana kemudian pemuda Muhammadiyah itu juga punya peran aktif di dalam pemerintahan. Bagaimana di dalam kita mengawasi kebijakan, kemudian kita mengadvokasi sebuah kebijakan di situ, sehingga peran pemuda Muhammadiyah untuk bisa ikut andil di sana melalui apa? Kalau memang yang suka di penyelenggaraan, ya kita dorong untuk ikut di penyelenggaraan pemilu. Kemudian kalau memang yang suka berpolitik, kita arahkan untuk berpolitik praktis melalui partai. Mau nggak mau, kalau kendaraan kita mau menuju sebuah sistem politik di Indonesia kan harus lewat partai. Karena ada jalur independen, tapi kalau dilihat dari syaratnya kan itu syarat yang memang jangan boleh ada yang datang deh kan gitu. Sehingga lewatnya harus partai kan. Ya mau nggak mau ya harus ke sana kan gitu kendaraannya. Cuma memang untuk pimpinan-pimpinan untuk tidak terjun di dunia politik praktis dulu ya, karena memang kita terbentur dengan aturan untuk di sana, sehingga kita dorong untuk teman-teman aktif nanti di sukses demokrasi di Kabupaten Grobogan. Nah ini mungkin nyambung tadi sedikit ya Mas, terkait mekanisasi atau industrialisasi alat pertanian. Petani itu Mas, untuk beli pupuk saja susah, apalagi beli alat yang ratusan juta ya. Untuk nyemprot itu drone-nya itu ratusan juta. Nah, makanya kalau harus berjuang sendiri akan sangat susah menurut saya. Apalagi itu ya, alat panen juga itu hampir 700 juta atau 800 juta. Nah, kita masuk ke selanjutnya Mas. Bagaimana anak muda itu identik dengan ide segar ya, menantang status quo yang keadaannya gini-gini aja gitu loh. Mungkin pemuda-pemuda punya
strategi tersendiri untuk menampung ide-ide anak muda tadi, kemudian mendorong ide itu mengkristal kemudian bisa terwujud. Contoh tadi Mas punya ide untuk wah BLK ini harus mulai ada agri teknologi, nggak usah yang tinggi-tinggi dulu dari program studi di universitas atau perguruan tinggi misalkan. Kita mulai menarik atau mengetes testing the water terkait BLK ini, ada orang nggak yang mau daftar gitu dan sinau di situ gitu. Oke. Ini Mas yang memang industri, kalau saya katakan industri pertanian ya, itu kan sudah kayak sudah terjerat ya. Mau nggak mau bibit itu kan sudah punya hak paten. Ya, beli Pupuk sudah ada hak paten juga. Ya. Kimia termasuk yang Termasuk paling kimia. Ya. Kemudian kalau kita mau berubah karena tanah kita sudah nggak sehat sejak Orde Baru, dipaksa untuk pakai kimia kan gitu. Sehingga tanahnya sudah lelah. Kalau mau diubah lagi menjadi pakai pupuk kandang, kemudian apa itu yang namanya anti kimia organik itu gitu organik ya. Untuk organik pun perizinannya mahal. Untuk bisa dilabeli organik artinya nanti kan kita bisa ngelabeli itu bukan organik, non kimia kan. Kalau kita melabeli organik, untuk syarat prosedur itu dikatakan organik mahal ya. Kalau nggak lolos kita daftar lagi kan gitu. Jadi sulit. Kemudian kalau untuk teknologi pertanian ini juga nanti berkaitan dengan hak cipta. Kalau kemudian kita membuat mesin untuk dikomersilkan nggak bisa juga. Bisanya itu buat komunitas sendiri. Sebenarnya ada solusinya. Kita bagaimana kemudian membuat mesin yang seharga sekitar 5 juta sampai 10 juta. Itu kan kalau untuk anak muda masih menjangkau. Segitu sehingga nggak perlu membawa mesin yang besar. Karena yang ada sekarang itu kan buruh tani. Punya tanah cuma sepetak. Kemudian yang luas-luas itu kan punyanya bos-bos besar. Itu kan bukan petani mereka. Petani kurung. Mereka bukan petani, tapi mereka kan tuan tanah di sana kan. Jadi punya tanah yang besar, kemudian yang nggak punya tanah ini kemudian menyewa. Jadi saya mengatakan kan petani itu sudah mulai kecil juga, yang ada kan banyak buruh tani. Untuk bisa meningkatkan produktivitas, ya bagaimana kemudian melakukan pembuatan mesin yang kapasitasnya kecil, hanya untuk kemudian tanah yang kecil, itu kan bisa mengefektifkan waktu juga. Hasil juga bisa lebih meningkat. Bisa nggak bisa. Jadi saya punya, kebetulan kakak saya itu di Universitas Muhammadiyah Malang, alumni sana. Dan di sana itu kan ada teman-teman yang, kebetulan kakak saya juga di salah satu workshop yang garap kontes robot Indonesia. KRI itu. Di sana kan semua, ketika saya pernah diskusi, bisa nggak sih bikin alat penanam padi yang kemudian kecil, pakai mesin itu deh, pemotong rumput itu bisa Mas. Kenapa kemudian nggak dibikin? Lah buat apa? Siapa yang mau beli? Kemudian cuma mereka itu kan bisa membuat, bisa ini, dia itu nggak terinspirasi untuk menjual, mengkomersilkan, tapi mereka itu akan bangga kalau kemudian bisa membuat sebuah alat, bukan menjual. Kalau saya kan memang anak lulusan ekonomi ya. Kalau memandang sesuatu ini gimana sih cara diuangkan kan gitu. Jadi kalau saya berpandangan seperti itu. Jadi saya melihat ada di situ peluang yang kemudian memanfaatkan teman-teman yang punya keilmuan teknologi yang tinggi, yang kemudian itu kita coba kita rangkul, bikinkan drone mesin yang seperti ini kan. Saya yakin mereka mampu. Pintar-pintar juga kok anak mahasiswa Indonesia itu. Ya cuma bagaimana kemudian pemerintah mewadahi mereka untuk kemudian dibuat seperti ini. Dan nanti juga akan, kalau mungkin juga berkaitan dengan udah ada hak cipta dan sebagainya, nanti kan nggak bisa dikomersilkan. Ya udah bikin komunitas saja, itu untuk komunitas saja kan. Mungkin itu bisa menjadi salah satu solusi untuk bagaimana nanti teman-teman pemuda bisa kembali ke pertanian. Nah, selanjutnya Mas, beralih, saya melihat bahwa Grobogan ini pengen berubah ya, dari basis masyarakat petani menjadi basis masyarakat industri. Dan
ini harus ada yang disiapkan ini gitu. Kalau tidak, gerobokan akan sebenarnya psikologi shock ya, atau psikososial shock begitu Mas. Saya melihat misalkan ada banyak pabrik yang menyerap banyak tenaga kerja. Betul. Misalkan di garment itu kan antara 5.000 10.000. Nah, dari yang mulai masyarakat tadi bertani, kemampuan keahliannya bertani, kemudian dia di depannya mesin jahit, menjahit setiap hari. Ini kan perubahan budaya. Kemudian perubahan kultur ekonomi juga. Dia misalkan 3 bulan, 4 bulan baru panen dapat uang, ini setiap bulan dapat uang sesuai UMP misalkan. Nah, saya melihat pemerintah ini juga tidak menyiapkan Mas, apa yang akan terjadi ketika terjadi perubahan sosial ekonomi masyarakat yang dari masyarakat petani menjadi masyarakat industri. Misalkan kasus perceraian meningkat, itu salah satunya sebenarnya kalau saya melihat dan menurut diskusi teman-teman itu karena ya masyarakatnya shock. Sebelumnya para perempuan ini tidak mandiri, mereka jadi buruh tani yang penghasilannya juga 3 bulan tadi. Kemudian selanjutnya akan ada masalah yang lebih besar lagi, mangkraknya pertanian dan lain-lain. Ini tidak disiapkan. Kira-kira pandangan dari Mas Andi gimana? Iya, saya juga memandang dengan bebannya budaya itu memang dampak sosialnya tinggi ya, sosialnya tinggi, apalagi berkaitan dengan shocknya yang biasanya 3 bulan baru pegang uang, itu setiap bulan nanti pegang uang. Kemudian yang biasanya perempuan itu di rumah, kemudian sekarang perempuan bekerja. Dan memang datanya kan memang seperti itu juga. Angka perceraian di gerobokan tinggi, 2.000 sampai 3.000 per tahun. Betul, perceraian. Jadi kalau masalah di situ, selain angka perceraian tinggi, pernikahan dini di beberapa tempat masih tinggi juga kabupaten gerobokan. Jadi itu memang jadi masalah. Waktu saya pertama kali di sini itu menjadi guyonan teman-teman. Mas Adi naik gerobokan ngikuti tren isu angka perceraian tinggi enggak. Coba masih lihat ya, waktu itu juga dikasih tahu datanya, saya sudah lupa. Cuma waktu itu dibuat sebuah candaan buat teman-teman kita diskusi, tapi saya berpikir gini, saya ini di Muhammadiyah kan. Kalau memang targetnya pemerintah itu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui industri-industri itu tadi, maka bagaimana pemerintah juga menekankan terhadap perusahaan tentang kita itu kan orang timur, budaya timur Mas. Sehingga keagamaan itu juga tetap kuat. Dengan cara apa? Di sini kan ada ormas besar ini, ada Muhammadiyah, ada NU. Mewajibkan di setiap perusahaan itu ada masjid yang kemudian pengelolaannya dipegang oleh ormas. Sehingga dakwah-dakwahnya di situ bisa menekan angka-angka konflik yang bisa berujung kepada perceraian. Sehingga di situ melalui apa? Melalui organisasi-organisasi masyarakat yang berbasis agama kan. Itu untuk mungkin saya mengarah pandangan, jadi tidak kemudian harus salah juga dengan ada industrialisasi, salah juga karena memang di sisi lain saya sepakat dengan pertanian, tapi kalau kemudian memang berbicara hasil itu memang lebih menghasilkan jadi buruh. Pasti. Mungkin saya kalau nggak kuliah saya juga jadi buruh. Gitu. Karena memang angkanya menjanjikan untuk jadi buruh itu lebih 1 bulan sudah pasti segitu kan gitu. Kalau petani rugi Mas. Petani kan tanggungan rugi. Rugi. Belum juga dapat hama dan sebagainya kan itu. Jadi buruh memang lebih sulit kalau kemudian meminta untuk nggak jadi buruh, karena memang saya juga heran juga. Saya punya teman kuliah yang di sini, kemudian dia meniti karir karena dia lulusan S1 ya, maka harus kuliah dengan syarat S1 dan sebagainya. Tapi kan gajinya nggak UMR.
Kemudian ketika curhat, apa yang dicurhatkan? Orang tua saya membandingkan saya lulusan S1, gaji saya nggak UMR, kok kalah dengan anak SMA yang di pabrik kan? Nah, memang ternyata di sini edukasi di situ kan kurang sekali. Iya benar. Dan memang juga sebenarnya teman kuliah saya di Gerobokan kan banyak. Tapi nggak ada yang pulang. Banyak yang itu kan menjadi persoalan lagi. Bagaimana merantau. Kemudian pemerintah bisa membuat program memanggil kembali pemuda-pemuda Muhammadiyah, pemuda-pemuda Gerobokan untuk kembali membangun desanya masing-masing. Cuma yang jadi pertanyaan adalah kan butuh kesejahteraan ini. Iya. Bagaimana pemerintah memikirkan kesejahteraan teman-teman yang sudah mencari pendidikan di luar dan kemudian kembali untuk membangun Gerobokan. Nah itu kan itu yang harus jadi PR pemerintah untuk diselesaikan ini. Saya yakin kalau teman-teman yang sudah mencari ilmu di luar dibawa kembali, Gerobokan bisa dibangun kan. Jadi menarik sekali ya. Ada ini dari pemuda insight-nya. Kami sudah kuliah di sana, ini apa yang bisa dibangun dari desa? Oke. Atau paling enggak gini Mas, ada forum online atau offline yang pemuda itu bisa brainstorming di situ pemikirannya untuk kemajuan Gerobokan gitu ya. Karena saya selama di sini dan hidup di Gerobokan nggak ada itu Mas, perkumpulan pemuda yang bagaimana brainstorming terus membawa ide gagasannya itu untuk ditawarkan. Betul. Kalau saya lihat kan di beberapa komunitas teman-teman mahasiswa yang di Jogja, yang di Solo, yang di Semarang itu sebenarnya kan ada forumnya tersendiri. Cuma nggak tahu forum ini kemudian dicium nggak sama pemerintah kemudian untuk diakomodir teman-teman yang kuliah ini ya. Atau mungkin jangan-jangan wah nanti kalau diakomodir banyak permintaan nanti fasilitas ini dan sebagainya. Ya itu kan sebuah investasi dari pemerintah untuk memfasilitasi teman-teman yang sedang studi. Untuk berapa tahun kemudian membangun Kabupaten Gerobokan. Jadi itu kan investasi Pemda untuk teman-teman yang sedang menyelesaikan studi. Harusnya kan seperti itu. Mungkin peran dari Dinas Pemuda Olahraga ya yang kemudian mengakomodir teman-teman ini kan. Oke, mungkin terakhir ini Mas, kita pengen bicara tentang kondisi menjelang Pilkada Gerobokan. Kalau Mas Andi bagaimana memotretnya? Ini kan kemungkinan ada sudah mengerucut 2 calon yang kita tahu dari PDIP dan satu dari PKB dan teman-temannya sudah mengerucut gitu Mas. Kira-kira Mas Andi membacanya seperti apa sebagai pemuda? Ya, kalau sampai sekarang mungkin yang sudah keluar ya di medsos-medsos sudah bisa kita lihat dari PDI sudah, bahkan kemarin kan di BCPDN ramai pendaftaran salah satu kader PDI yang kemudian yang satu kita lihat ada Pak Wakil ya. Jadi pandangan saya pribadi dan juga itu yang kemudian karena pemuda nanti juga saya harapkan punya peran di mensukseskan pemilu untuk kita pilih siapa nanti yang akan memimpin Gerobokan 5 tahun ke depan. Kita sekarang kan belum muncul ini dari kedua calonnya apa yang mau dibawa kan belum. Sehingga kalau dan kemudian politik itu kan dinamis. Benar. Ya saya masih belum yakin kalau cuma ada 2 calon saja dan kemudian hanya kemudian nanti kepatok hanya itu saja yang calon. Mungkin saya masih, karena saya yakin politik itu dinamis dan mungkin masih berubah-ubah, atau mungkin nanti pasangannya siapa kan. Itu juga menjadi penilaian. Yang jelas kita akan melihat nanti 5 tahun ke depan yang akan ditawarkan untuk Gerobokan apa kan. Nah ini yang itu belum yang terlihat Mas. Selama ini kita lihat untuk Gerobokan sendiri ya, saya sendiri pribadi dan kawan-kawan kalau diskusi itu, ini calon kok nggak pernah ngomong soal program ya, akan melakukan apa ya gitu loh. Yang mungkin meneruskan itu yang meneruskan seperti apa. Kalau yang ada perbaikan itu perbaikan yang semacam apa, di bidang apa konkretnya gitu loh. Biar nanti janji-janjinya juga bisa ditagih, bisa diingatkan kalau lupa kan begitu. Nah selama ini bahkan dari dulu itu Mas, saya rasa perpolitikan Gerobokan seperti itu.
dan banyak orang-orang apatis, sehingga di Grobogan kalau kita melihat angka-angka pemilihnya gitu ya, itu sebenarnya kalau sekarang mungkin 70% ya, berapa, tingkat partisipasinya lumayan tinggi mungkin ini. naik ya, karena kita lihat sosok nasional, pilpres dan sebagainya lah, mungkin tetap naik. Cuman kalau di Grobogan semacam itu mas, ketika diskusi, saya pernah melihat satu kali tahun 2014 kalau nggak salah, diskusi di TVRI itu calon itu baca ini kepean baca terus gitu. Jadi ini debat seperti pemikirannya bukan pemikirannya sendiri, atau dia punya tim yang bisa menggodok sehingga calon ini punya wawasan yang melekat gitu loh. Kira-kira kalau usulan nanti mungkin nggak pemuda Madya mengundang calon-calon ini untuk diajak diskusi gitu. Ya, sudah menjadi atensi dari teman-teman mas. Mungkin nanti kita juga akan berdialog dengan bapak-bapak seperti yang dilakukan Muhammadiyah Pusat kemarin ketika Pilpres kan mengundang calon-calon untuk diajak audiensi dengan calon pemilih, sehingga ketika memilih itu kan paham apa yang akan dibawa 5 tahun ke depan kan itu. Dan memang saya kira bukan di Grobogan saja ya, sekarang kok politik itu lebih ke politik elektoral, siapa ini yang surveinya paling tinggi, kemudian siapa ini yang paling terkenal kan itu. Jadi lebih mengatakan bukan ini siapa punya kepala apa ini untuk kemajuan Kabupaten Grobogan ke depan kan itu. Seperti program-program itu kan belum muncul. Saya kira kan kalau mencantumkan gagasan 5 tahun ke depan kan belum bisa di awal segera disampaikan kan itu penyampaian gagasan. Nanti kan kalau sudah masuk di fase tahapan pemilu kan beda lagi nanti aturan mainnya kan. Sehingga mulai dari sekarang, karena calon pemilih pemuda itu kan angkanya yang paling besar. Dan ini yang kemudian saya pesankan kepada teman-teman pemuda itu, sebagai ciri khas pemuda itu kan semangatnya yang tinggi. Maka ketika orang-orang tua yang masih semangat itu kan selalu memakai bahasa semangat muda kan. Artinya melekat menjadi ciri khas anak pemuda itu kan yang punya semangat tinggi. Cuma semangat yang tinggi kemudian diiringi nggak dengan pendidikan politik yang memadai. Maka sangat disayangkan kalau yang teman-teman pemuda punya semangat yang tinggi tidak diiringi dengan pendidikan politik yang memadai, maka pilihan-pilihan nanti sudah nggak rasional lagi. Padahal seharusnya pemuda itu kan rasional, pilihannya rasional kan itu. Sehingga tawaran 5 tahun ke depan apa itu yang menjadi salah satu tolak ukur untuk memilih kan. Yang akhirnya ketika pemuda ini tidak terwadai dengan pendidikan politik yang memadai, transaksional sudah. Berapa amplopnya kan itu sudah. Jadi by amplop nanti kan itu. Kalau kemudian pemudanya sudah seperti itu ya mau gimana lagi kan itu. Kemudian membawa Kabupaten Grobogan untuk maju ya sulit. Karena sudah by transaksional. Dan itu tidak menutup kemungkinan itu sudah di depan mata, itu kan sudah jadi rahasia umum kalau kemudian memilih itu karena amplopnya kan gitu. Maka salah satunya dari pemuda Muhammadiyah juga bisa menyadarkan teman-teman pemudanya di internalnya, yang kemudian mungkin mulai dari keluarganya masing-masing, yang kebetulan memang beberapa kali pemilu mas, belum pernah yang samanya saya dapat amplop. Pernah sekali dapat, dan itu memang tak kembalikan, habis itu kan nggak pernah dikasih. Jadi memang kayak kalau di keluarga besar masih, besar masih dapat. Saya nggak bisa ganti, saya diam saja kan. Ini yang terakhir mas, kalau di pemuda Muhammadiyah atau Muhammadiyah itu apakah ciri khasnya satu komando satu suara atau memang punya kebebasan tertentu? Enggak. Jadi kalau untuk urusan politik, politik di Muhammadiyah kan tidak berpolitik, tidak memihak. Maka kemudian kader-kader Muhammadiyah untuk memilih siapapun ya sesuai dengan rasional cara berpikirnya masing-masing. Dan kemudian kalau mau ikut serta menjadi tim sukses atau apa, menanggalkan
bajunya. Oh ya, sehingga tidak membawa, misalkan saya ini ketua pemuda ya. Saya membawa menjadi tim sukses, ya saya atas nama pribadi, bukan sebagai ketua pemuda kan. Jadi seperti itu. Jadi Muhammadiyah enggak satu komando harus pilih ini, enggak kok. Jadi suara Muhammadiyah sesuai dengan rasional cara berpikir kader masing-masing. Terima kasih, ini sudah lebih setengah jam. Mungkin lain kali kita akan ngobrol dengan orang yang berbeda atau berkesempatan lagi ngobrol dengan Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.